Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para hadirin, teman-teman pemirsa rahimakumullah. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya di atas segala nama-nama yang paling baik, karena tidak ada nama yang paling baik kecuali Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Kita senantiasa merasa bangga, bahagia dan senang lantaran sebab kita diberikan nikmat dan hidayah olehnya. Maka sebaik-baik manusia, yakni kita, yang dapat mempergunakan nikmat tersebut untuk berbuat baik dan yang mempertahankan hidayah yang Allah beri dengan cara terus mengilmui hidayah, memupuk keimanan, menumbuhkan rasa ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihsan yang berarti kita, Anda dan para pemirsa, para mustami'in merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak-gerik kita, dan kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita. Mari kita bersolawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh kaum muslimin, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin yang senantiasa berdakwah, menyeru kepada kalimat tauhid la ilaha illallah dan beristiqamah di dalam menjalankan syiar-syiar agama ini, dan terus menjaga diri agar tidak melampaui batas dalam beragama dan tidak melanggar aturan-aturan yang Allah tetapkan dalam syariat ini sampai tegaknya hari kiamat. Bapak Ibu para pemirsa wal mustami'in rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Itulah apa yang Allah katakan, yang berarti was-sabiqunal awwalun, wahai orang-orang yang terdahulu. Artinya para sahabat Nabi minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan orang-orang ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, maka sungguh Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, telah Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul 'adzim, dan sungguh itulah kenikmatan yang kekal dan sebuah keberuntungan yang sangat besar. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin
permisa wal mustami'in rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memilih generasi terbaik untuk menemani dan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mereka lah para sahabat Nabi yang mulia. Imam Al-Bukhari Muhammad ibnu Idris rahimahumullah taala mendefinisikan sahabat. Sahabat yang berarti ya kurang lebihnya adalah seorang yang mendampingi Rasulullah atau melihatnya dari kalangan kaum muslimin. Pada definisi yang lain dapat ditambahkanlah mereka yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulnya sebagai hamba dan utusan Allah. Itulah para sahabat menurut para definisi ulama. Kemudian jamaah rahimakumullah wal mustami'in, karena demikian besar jasa para sahabat Nabi atas umat ini, maka umat ini memiliki kewajiban yang harus ditunaikan kepada para sahabat Rasulullah. Dan insyaallah pada kesempatan ini Allah mudahkan kita untuk menyebutkan hak-hak para sahabat yang harus kita tunaikan. Yang pertama adalah kita sebagai umat yang beriman harus mengakui keutamaan mereka para sahabat. Kenapa demikian? Karena para sahabat adalah orang yang hidup pada sebaik-baik masa. Sebagaimana yang diriwayatkan dari sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah zamanku, yaitu para sahabat. Summa alladhina yalunahum, kemudian setelahnya, yaitu para tabi'in. Summa alladhina yalunahum, kemudian setelahnya, yaitu para tabi'ut tabi'in, dan seterusnya ke bawah. Maka di sini kita dapat mengambil bahwa sebagian para sahabat Nabi ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karamah. Di antaranya adalah sahabat yang terkenal, sahabat yang pemberani, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau pernah mengucapkan saat khutbah Jumat di Madinah kepada Sariyah bin Zanim radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu panglima pasukan yang dikirim ke daerah Persia, "Ya Sariyatu al-jabalul jabal." Wahai Sariyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Sariyah, naiklah ke gunung, naiklah ke gunung. Nah, ucapan tersebut terdengar oleh Sariyah radhiyallahu ta'ala, meskipun jarak antara Madinah dan Persia sangatlah jauh waktu itu, sehingga akhirnya Sariyah dan pasukannya berhasil kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan. Ini sebuah keanggungan Umar bin Al-Khattab, yang dimana beliau adalah sahabat yang mengerti akan karomah-karomah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji sahabat Umar bin Al-Khattab ini, dan sangat banyak ya cerita-cerita yang menceritakan tentang karomah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan di antara yang kedua adalah salah satu haknya para sahabat, kita harus mencintai mereka. Sahabat Nabi adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah. Contohnya pada waktu usai perang Uhud, Sa'ad bin Ar-Rabi radhiyallahu anhu ditemukan dengan 12 luka yang ada pada tubuhnya. Karena berupaya untuk apa? Untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang tersebut. Yang dimana perang Uhud diakhiri dengan kekalahan kaum muslimin dan dikepungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh pasukan-pasukan Quraisy.
Maka para sahabat mendekati Rasulullah, berusaha untuk melindungi Rasulullah dari serbuan anak panah dan incaran orang-orang Quraisy yang datang dari Mekah waktu itu. Maka diantaranya adalah sahabat yang mulia yang mati syahid, yakni Sya'ad bin Ar-Rabi, yang ditemukan dalam keadaan memiliki luka 12 luka yang ada pada tubuhnya. Demikian dilakukan oleh sahabat itu karena ya kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwatal iman, a'azzani Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpesan, wa akhbiru qaumaka annahum la 'udhrun lahum 'inda Allah in qutila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wahidun minhum hayyun. Beritahukanlah kepada kaummu bahwa mereka tidak mempunyai alasan di sisi Allah jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai terbunuh, sementara salah satu di antara mereka masih ada yang hidup. Kemudian diriwayatkan bahwa ada seorang wanita dari Bani Dinar yang suaminya, saudaranya, bapaknya gugur sebagai syahid dalam perang Uhud. Nah, ketika diberitahukan kepadanya tentang berita duka tersebut, ia balik bertanya, apa yang dialami Rasulullah SAW? Maka dijawab, alhamdulillah, seperti yang engkau inginkan hari ini, yaitu sehat. Dan beliau dalam keadaan baik-baik saja. Wanita tersebut berkata, perlihatkan beliau kepadaku. Lalu mereka menunjukkannya kepada Rasulullah SAW. Maka setelah itu ia berkata, semua musibah setelah engkau selamat, wahai Rasulullah, adalah ringan. Ini menunjukkan betapa besar pengorbanan dan cinta para sahabat Nabi kepada Rasulullah. Maka umat ini pun harus mencintai mereka. Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabin Nabi. Siapa yang kalian ingin mencari teladan terbaik, maka ikutilah, tauladanilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan para sahabat yang sangat-sangat mulia untuk mendukung dakwah Rasulullah dari masa ke masa. Dakwahnya Nabi selama 13 tahun di kota Mekah, ya, diboyong, diusung dan dihormati serta dilindungi oleh para sahabat Nabi. Entah apa yang terjadi bila mana Rasulullah tidak bersama dengan para sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Hamzah bin Abdul Muttalib dan yang lain-lain. Hatta Rasulullah menjelang wafatnya, Rasulullah berperang baik Ghaziyah maupun Sariyah. Ya, Ghaziyah itu peperangan yang diikuti oleh Nabi, sedangkan Sariyah peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi. Mereka membersamai para sahabat dan Rasulullah membaur dengan para sahabat. Para sahabat mencintai Rasulullah dan Rasulullah cinta kepada para sahabat. Saling melindungi dan saling menghormati. Masya Allah. Inilah para sahabat Nabi SAW yang memuliakan Rasulullah. Maka demikian kita, umat Rasulullah, harus memuliakan para sahabat Nabi. Kemudian kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat Nabi. Para sahabat adalah orang-orang yang belajar Islam langsung dari Rasulullah. Sanadnya nyambung kepada Rasulullah. Sehingga metode keberagamaan mereka adalah metode yang murni, yang harus diteladani oleh umat ini. Dan Rasulullah SAW juga memerintahkan, ya, agar umat ini mengikuti para sahabat. Sebagaimana diriwayatkan dari Irbad bin Syariyah, ia berkata, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid." Berpegang teguhlah kepada sunnahku, kata Rasulullah, dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang lurus, petunjuk, ya, Rasulullah dan petunjuk bagaimana para sahabat beragama. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Ini artinya perintah Rasulullah agar kita berpegang teguh pada sunnah Rasulullah dan mengikuti khulafaur rasyidin sebagai panutan kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita harus meyakini haramnya mencela para sahabat. Hal ini sebagaimana disebut dalam hadis
Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, "La tasubbu ashabi falawla anna ahadukum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Janganlah kalian mencela para sahabatku. Seandainya seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidaklah hal tersebut dapat menyamai satu mud infak mereka, yaitu para sahabat, dan tidak pula setengahnya. Ini menunjukkan betapa mulianya para sahabat Nabi dan haramnya kita mencela para sahabat Nabi. Maka sangat tercela mereka orang-orang yang berani menghina, mencela, memfitnah para sahabat-sahabat Nabi. Kaidah Islam, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah memerintahkan kita untuk memuliakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Yang kelima adalah memohonkan ampun untuk mereka. Memohonkan ampunan kepada Allah atas mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwatal iman, mensifati orang-orang muslim yang baik yang datang setelah para sahabat dengan firman-Nya, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Kata Allah, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu muhajirin dan orang-orang ansar, mereka berdoa kepada Allah, "Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Al-Quran surat Al-Hasr, ya Bapak Ibu dapat membuka pada ayat yang ke-10. Ini ayat memerintahkan kepada kita agar kita meminta ampunan kepada orang-orang yang terdahulu, yaitu para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan ini sifat mulia, di mana ketika kita mendoakan teman kita yang baik, orang-orang soleh kita doakan, maka kita akan mendapatkan ganjaran daripada doa itu sendiri. Atau hakikatnya kita sedang mendoakan kebaikan untuk kita sendiri. Maka tidak ada yang tercela bila mana kita menyebarkan kebaikan, mendoakan saudara kita, mendoakan teman kita, teman karyawan kita, bos kita, ustadz kita, kebaikan. Maka menjadi muslim yang penuh dengan kebaikan adalah mulia. Menjadikan lisannya senantiasa basah dengan doa-doa yang baik untuk saudara-saudari kita, maka itu adalah perbuatan yang mencangkup di dalamnya husnul khuluq, akhlak yang mulia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Akhirul kalam, alhamdulillahi rabbil alamin.